Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Minggu 2 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya kembali lagi menyajikan berita seputar Dewi Persik. Dalam muatan video kali ini, kita akan menyimak bersama-sama, kita akan menyaksikan bersama-sama, di mana ada ungkapan dari netizen yang menilai bahwa Dewi Persik membuat kegaduhan dengan Pak RT itu hanya gara-gara Pak RT tidak menerima cinta dari Mbak Dewi Persik ini, alias cinta Dewi Persik ditolak oleh Pak RT. Akhirnya Dewi Persik membuat ulah dan kegaduhan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menikmati. Jangan nikah terus capek lobangnya. Nikah kalau gak dimasukin lobangnya ya podo ae goblok. Kon ku ya apa sih? Nikah kalau gak di ewong ya podo ae. Sik koyo perawan. Kon delok-delok bojoku biyen koyo apa sing pertama? Tepuk lambene siji-siji yo, Mak. Delok dulu. Gitu loh. Saya tuh tipe perempuan yang susah jatuh cinta, gak gampang. Apalagi cuma sekedar gombal I love you, I love you. Kamu pikir saya tuh anak kecil yang bisa digimik-gimikin pacar-pacaran? Terus kalau misalkan aku ada laki-laki yang tiba-tiba diterima lamarannya sama ibu saya, terus kamu pikir aku dikata-katain perempuan gak bener? Ya salah kamu. Makanya bu ibu, banyak perempuan yang hamil duluan itu kenapa? Karena ya itu tadi, karena ibunya itu gampang GR. Biasanya orang seperti itu egonya tinggi, mentang-mentang paling wah, mentang-mentang menjadi public figure. Untung ada saya sering sodakoh. Gak boleh digituin, gak boleh, biasa aja lah. Itu masyarakat yang menilai. Di hadapan Allah akan tinggi derajatnya apabila kita diam 1000 bahasa, namun kenyataannya menjadi amal yang terbukti. Kita tahu dan kita sadar, suatu ketika nanti kalau amal kita hanya keluar-keluar begitu aja, nggak ada apa-apanya, di sisi Allah nanti akan jadi haba'am maghfuro, jadi debu yang bertebaran, nggak ada apa-apanya. Ngomong simbol soal Pak RT. Ya, RT-nya beliau. Oh, ini yang viral ya? Ya, itu kenapa sih, Bro? ya, bismillah. Gua lihat videonya. Dewi Persik itu cuma minta tolong ke Pak RT pindahin sapi. Oke. Ya kalau masalah dia mau motong di Manapun hak dia. Dewi kan. Intinya kan sapi itu dipotong gitu ya. Iya. Bukan gua kawinin ya. Iya lagi. Gua lagi nih, iya lagi. Endingnya Pak RT itu katanya nyampein ke ART Dewi, bilang ke bosnya dibayar 100.000, 5.000, bahkan 100 juta saya nggak mau mindahin. Iya. Come on Pak RT, ini wanita loh. Baginda Rasul bilang ibumu. Ibu, Mulia, bukan ayah lu, ya. lemah lembutlah kepada wanita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calo Butut hanya menanggapi perseteruan antara DP Dewi Persik dengan PRT. Nih videonya nih. Ini kita ambil hikmahnya nih. Jadi kalau menurut kita sih, kita masing-masing pada introspeksi diri dah ya. Apalagi Idul Adha, hari besar, hari baik, bulan baik gitu ya. Ini kan permasalahannya sebetulnya hanya salah penyampaian tuh. Yang kita tahu supirnya MADP mungkin salah denger. Jadi kata PRT begitu. Jadi pada intinya kalau kata saya nih sebagai Calo Butut kita saling memaafkan dah. Memang kalau kita lihat kejadiannya kronologisnya ini luar biasa.
Mantep bener. Masalahnya sebetulnya ya biagi begitu aja. Tapi jadi luar biasa ya. Jangan sampai juga namanya juga mensos, media sosial yang luar biasa untuk mengeksposnya. Nah, buat jadi pelajaran dah buat kita di hari besar, di hari yang luar biasa ini, kita jadikan momentum yang terbaik. Intinya saling memaafkan, itu aja. Terima kasih, saya Bang Betot Calabutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging tuh. Kamu ngomong Pak RT Lebak Bulus 2, RT 4, kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue, nggak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu nggak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, bisa harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah, kita langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sudah menerima sudah. Tapi sapi dari truknya datang mau ambil sapi, kan karena bingung, mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu, tapi ambil sendiri. Berarti nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Maksudnya untuk naikin dirinya ya. Berarti ya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak fokus, sapi sudah dibuat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik, bukan ditolak. Yang bilang ditolak mana ada. Saya kira lawan saya RT, ternyata para ente-ente. Cuak. Kirain mau kurban, ternyata cuma nitip. Saya kira lawan saya cuma Pak RT, ternyata lawan saya se-RT. Cuy, aku fans Mami DP, tapi maaf kali ini aku dukung Pak RT. Lah kan dia yang viralin duluan, kecuali RT-nya duluan yang viralin. Auto pindah rumah karena Itu sombong lu ya Pak RT, sombong lu Pak RT. Pak RT Lebak Bulus sombong lu ya. Saya ingin mengklarifikasi selaku Ketua RT 06 RW 04 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, bahwa semua pemberitaan ini tidak benar. Sebenarnya sapi itu bukannya tidak mau saya angkat ke atas truk, tapi kata karyawannya, anak buahnya Mbak, itu nanti saya kasih uang rokok. Masalahnya saya nggak ngerokok. Aku tuh nggak ngerokok. Kenapa nggak merokok? Rusak rahim saya kalau merokok. Laki-laki. Oh iya. Terus masalah nggak kasih ke warga itu, kadang warganya nggak ada di rumah, saya taruh depan rumah gitu loh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, komentarnya dong masalah Dewi Persik. Jujur ya, pertama kali denger itu saya langsung bela Dewi Persik loh. Waktu itu di acara pagi-pagi Ambiar ada yang bilang, yang nanyain terkait Mbak DP yang mau kurban tapi ditolak sama Pak RT. Waktu itu dalam hati saya langsung bilang, kenapa kok ditolak? Harusnya panitia kurban itu tugasnya adalah menerima. Terima aja. Urusan niat, ketulusan, keikhlasan, biarkanlah itu urusan yang penyumbang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugasnya adalah kita terima aja dulu. Tapi setelah kemarin pas lagi proses mediasi yang gagal, akhirnya saya terbesit kayak yang, oh, jangan-jangan ada sesuatu nih, coba cari faktanya. Ternyata benar, ada miskomunikasi. Makanya saya di sini pengen nyimpulin dua hal. Yang pertama, bagusnya, alangkah baiknya kita nggak usah pakai perantara. Terlebih ini masalah ibadah. Ini kan kurban ini ibadah antara hamba dengan Allah. Nah, bagusnya nggak usah pakai perantara. Langsung aja kita yang datengin. Apalagi ini notabene di lingkungan sendiri, di lingkungan RT. Nggak ada salahnya kita siapin waktu untuk menghadap RT, untuk menyampaikan niat dan maksud kita. Itu yang pertama. Apalagi pas pakai perantara ternyata pokok masalahnya ada di perantara tersebut, ya kan? Yang kedua, itu
menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Ini kan sesuatu hal yang positif ya, kurban. Tapi dengan adanya kayak gini kan jadi negatif. Orang se-Indonesia menonton, sedunia malah nonton ribut-ribut seperti ini. Apalagi kejadiannya kan di masjid. Ya nggak usah lah, ngotot-ngotot, nggak usah lah nada-nada tinggi gitu kan. Nah, baiknya itu nggak usah dibesar-besarkan. Kalaupun mau mediasi, ya sudah di rumah Pak RT aja. Ya cuma di ruang tertutup, beberapa mata saja yang menyaksikan. Seperti itu rasanya lebih asik lagi. Itu aja komentarnya buat masalah DP. Assalamualaikum. Tapi kan bukan saya yang buat statement, bukan saya yang mengupload apa dia kan. Saya bukan orang yang aktif di media sosial, ya kan. Saya tahu ini aja dari istri saya karena kok itu ada Dewi Persik katanya marah-marah bapak minta uang 100 juta. Tapi ya saya diem, biarin aja. Saya pengen tahu orang ngoceh itu sampai sebatas mana. Aslinya kan tadi udah tahu, ya kan? Oh, kejadian aslinya ketika dia pagi itu katanya alasannya menitipkan. Padahal Ustadz bilang bahwa Dewi Persik akan melaksanakan pemotongan hewan di Masjid Babul Khairot. Kata Ustadz, saya terima dong, ya kan? Setelah saya terima, tiba-tiba jam 1 atau jam 2 gitu saya lupa ya. Tiba-tiba dia mau tarik kembali. Saya nggak ada alasan apa-apa. Ditarik, ya saya bilang ya silakan. Saya nggak pernah minta korban untuk orang berkorban di sini atau apa, ya silakan ambil sendiri. Sekarang bukan miskomunikasi, saya dengan jelas saya bilang ketika beliau itu asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong ya untuk ngangkut itu kan sapinya berat. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu, ya kan. Saya menolak, ya saya nggak mau. Datang lagi beliau, Pak nanti saya kasih uang rokok. Saya bilang, Mas jangan kata uang rokok 100.000, 200, 1 juta, 2 juta, saya nggak mau. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Iya, jadi iya. Dan tadi klarifikasi dari sopirnya, katanya benar Pak RT ngomong seperti itu. Saat asisten rumah tangga yang jadi kemarin, kenapa dia bilang berpikiran bahwa saya minta 100 juta, bilangnya saya samar-samar. Berarti tinggal kalian menilainya. Pak, berarti artinya nggak ada solusi? Saya pengennya ada selesai, saya nggak mau. Iya, saya di Idul Adha ini nggak mau sifat kebinatangan saya ini muncul, ya kan? Saya kikis itu dengan sembelih. Oh, dia nanya, Pak kalau saya sampai malam apa sampai besok, saya lupa, sorry ya ceritanya kan. Saya ini belum keambil, oh saya lepas. Karena beban saya dong, sapi segitu besar seandainya diambil orang, siapa yang mau jaga? Sementara saya itu buka orang untuk menaruh kurban itu hari Rabu, biar 1 malam doang saya menjaga. Kasihan anak-anak harus jagain sapi yang belum jelas kan itu. Sampai lagi katanya cuma nitip tiba-tiba, yang nggak ada ongkosnya, nggak ada apa, ya maaf, kita bicara komersial aja ya. Oh saya nggak mau karena itu udah, Mbak saya bisa bayangin nggak, anak-anak udah ngumpul di situ, tiba-tiba sapinya diambil lagi. Di ketidaksawan saya dia nitip atau dia mau berkorban, tapi informasi yang jelas dari Ustadz katanya dia mau berkorban. Nggak tahu, saya dapat informasi dari Ustadz katanya mau kurban di sini, dengan tiba-tiba diambil, presiden buruk buat saya dong. Nah, kalau bukan ke situ juga, saya maksudnya gini, kalau hewan itu diambil berarti kan ada ketidakpercayaan sama masjid ini. Iya dong, bagaimana perasaan Mbak nih tiba-tiba dititipin sapi diambil lagi, yang berdasarkan menurut Mbak udah ada ijab kabulnya bahwa itu mau dititipin di sini, mau dikurbankan di sini. Tapi bukan Dewi Persik, saya juga nggak, karena saya nggak tahu orang Dewi Persik. Tapi saya ada videonya waktu serah terima. Nanti pribadi ya, nanti maksudnya nanti ini udah punya kan? Nanti saya juga nggak lupa karena yang ngomong itu yang menyerahkan sapi, saya cuma terima. Menurut ini gimana? Coba aja. Ya. Oke, yang sapi dilepaskan itu kan? Ya kalau sapi lepas tanggung jawab saya dong. Maksud sapi? Ya kalaupun dilepas itu masa saya lepas, saya biarin aja. Saya tinggal di situ tapi nggak tanggung jawab saya. Saya juga punya nurani Mbak. Saya udah mulai tersinggung di situ. Apa bedanya dipotong di sini terus dibagi-bagi di sini? Apa dipotong di luar terus dibagi-bagi di sini? Apa bedanya? Sama dong. Apa dia nggak mau bayar uang potong yang kita bilang uang potong? Maaf, ente tadi lihat di belakang itu ada bongsang karena kita dari dulu
iya kan, menggunakan itu yang pakai butuh biaya. Itu biaya siapa? Kan dari uang-uang itu. Mereka yang dari pagi, dari semalam nunggu pakai uang itu. Memang sekarang banyak orang yang nggak sadar kalau itu katanya uang itu sebagai kok uang kita udah kurban tapi kok kita masih bayar. Nah emang itu beli kantong plastik siapa? Beli minum siapa? Beli makan siapa? Bahkan orang ngasah golok aja sekarang bayar. Tadi kan Lah, karena bahasan dia saya mau nitipkan. Lah saya nggak mau nitipin gituan. Kalaupun nitip juga kan harusnya bayar, Mbak. Benar nggak? Lah itu tanggung jawab, Mas. Siapa yang mau jagain? Lah dia nggak pernah bicara nitipin ke saya. Dewi Persik kenapa nggak di rumah dia? Miskomunikasi itu pun saya nggak tahu. Karena pembicaraan awalnya masalah hewan kurban bukan sama saya, nggak ada. Makanya saya nggak tahu kalau itu dititipin. Karena saya berpatokan sama video yang ada ini. Jangan tanya saya orang yang senang dengan sama dia. Makanya Mbak berapa hari di sini pernah nggak saya ngeluarin statement? Karena saya nggak mau salah. Biarin orang yang salah, tapi saya nggak. Oh nggak, maaf jangan bilang perang Mas. Enggak, ini omongan sepihak loh. Saya nggak pernah mengcounter, sorry, ya kan? Pernah nggak ada saya mengcounter? Ya biarin aja. Karena dia yang memulai, biar dia yang memulai juga. Dia yang mengakhiri, jangan saya lagi. Jangan tanya saya kalau urusan itu ya. Jadi karena ini beritanya udah jelas, sudah cukup ya. Saya juga nggak mau masalah yang baru. Ya saya nggak tahu lah. Dia tiba-tiba marah yang nggak jelas. Jangan masuk kalau marah, terus ya nggak berhenti. Ya udah, kalau saya masih duduk posisinya. Ya orang dianya masih gitu. Saya kan duduk masih. Lah, yang bawa kan dia. Ini kan ada video kan, kalau nggak salah. Saya juga ada relawan Ganjar yang mau nerima, benar nggak? Kan saya nggak pernah terima. Menolak, dibilang katanya saya menolak karena ini wilayahnya Pak Anies, Pak RT dekat Pak Anies, ya kan? Menolak. Nggak ada. Pak Anies nggak ngajarin itu sama saya. Saya berkawan lama sama Pak Anies, tapi Pak Anies nggak pernah ngajarin itu. Nggak ada, Pak Anies nggak ada kaitannya dengan ini. Ini malah domainnya saya, lingkungan. Ya, jelas ya. Oh itu ada kebetulan ada saudara. Bahasanya gini loh, kita orang Betawi ya jangan kalah di kampung kita sendiri, kan gitu. Ini kalau saya bicara keras ya, ini orang Betawi begini. Orang Betawi itu bicaranya ya seperti ini kan gitu. Ya kayak suara saya kenceng kan? Ya pasti orang bawaan, bukan saya harus marah, ya kan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RT 06 Lebak Mulus mau meluruskan masalah saya dengan Mbak Dewi. Masalah kurban yang dititipkan sama Mbak Dewi itu sebenarnya tidak ada penolakan sama sekali dari pihak saya. Malahan sapi Mbak Dewi itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 tuh ada di tempat saya. Tapi selang waktu berapa jam, sekitar jam 12-an Mbak Dewi nelpon saya. Pak RT, sapi saya sudah sampai ke situ. Sudah Mbak Dewi, makasih ya sapinya, kata saya. Ya sama-sama Pak RT, maaf ya, kata Mbak Dewi. Saya nggak bisa ikut nganter sapinya ke tempat Pak RT, tapi saya ada di mobil kok ngeliatin Pak RT dari kejauhan. Oh ya nggak apa-apa Pak Dewi, kata saya tuh. Makasih, nggak apa-apa, nggak turun dari mobil juga, kata saya. Tapi saya bisa ngeliat Pak RT loh dari kejauhan, katanya. Pak RT tuh ganteng banget loh. Kata saya tuh Pak Dewi bisa aja. Beneran loh Pak RT tuh ganteng banget, cowok idaman saya banget, katanya. Kalau misalkan Pak RT jadi calon suami saya mau nggak? Saya jatuh cinta banget sama Pak RT, katanya. Pandangan pertama, saya kan kaget, kata saya tuh. Di situ saya langsung menolak mentah-mentah tawaran Mbak Dewi untuk menerima cintanya dia sama saya gitu. Karena saya tuh sadar diri, saya tuh RT, dia itu artis beda alam gitu, nggak bakalan bisa menyatu. Nah semenjak saya menolak cintanya Mbak Dewi marah-marah, maki-maki saya. Kalau memang Pak RT nolak cinta saya, kata Mbak Dewi, sapinya saya ambil lagi. Ya saya kaget, ya udah nggak apa-apa, ambil aja lagi sapinya, katanya. Terus Pak Dewi ngomong lagi, udah saya ambil lagi nanti, tapi tolong angkatin sapinya sama Pak RT, katanya. Kan saya langsung nolak, saya nggak mau, saya nggak bisa ngangkat sapi. Sedangkan sapi itu kan gede banget, saya tuh badannya kecil begini,
gimana bisa saya bisa ngangkat sapi itu gitu loh. Bukannya saya nggak mau, kalau kuat udah saya angkat ke mobil gitu loh. Mbak Dewi tolonglah ngertiin saya gitu loh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana keseruan-keseruan, tanggapan-tanggapan dari netizen yang bikin kita ketawa, yang bikin ngakak, dan bahkan ada beberapa netizen yang sampai mengatakan bahwa Dewi Persik hanya mau cari gara-gara dengan Pak RT, gara-gara cintanya ditolak oleh Pak RT. Tapi begitulah netizen. Jadi netizen datang dengan berbagai macam latar belakangnya. Jadi mereka punya hak untuk bersuara, mereka punya hak untuk menilai suatu kejadian atau suatu masalah, apalagi persoalan-persoalan yang lagi viral di media sosial. Kita pun ketahui bersama bahwa saat ini di zaman era digital, informasi dan persoalan sekecil apapun, semua orang sudah sangat mudah untuk mengaksesnya. Sehingga saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tanggapan-tanggapan dari netizen tadi semoga saja bisa menambah hal-hal baru dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi lebih berhati-hati, membuat kita menjadi lebih sadar bahwa kita harus menciptakan budaya hidup rukun dan damai dengan sesama di antara kita. Hal ini sangat penting, apalagi kita hidup dalam sosial bermasyarakat. Kita wajib untuk menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Tanamkan dalam diri kita, terlebih khususnya kepada anak-anak kita. Didiklah mereka sedini mungkin, agar di suatu hari nanti mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mereka bisa menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.